Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semua. Kali ini saya Aditya Putra Selendra dengan NIM B1B1222026. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen. Tapi sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan ini merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian, di mana bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan satu sama lain. Adapun pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negeri tersebut. Jadi pemerintahan di Indonesia saat ini menganut sistem presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap dilakukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis ini ingin mengetahui dan membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia yang ideal. Jadi langsung saja kita masuk ke sistem pemerintahan Indonesia sebelum diamandemen. Di sini terdapat beberapa sumber, yaitu yang pertama, sumber hukum tata negara Indonesia. Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan untuk mempelajari ilmu hukum tata negara, ilmu administrasi negara, dan juga ilmu hukum internasional publik, baik hukum tata negara maupun hukum internasional publik. Sama-sama merupakan cabang ilmu hukum politik, akan tetapi objek perhatian hukum internasional publik sangat berbeda dengan objek perhatian hukum tata negara, hanya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan hukum maka secara teori dikenal konsep negara hukum. Konsep tersebut merupakan perpaduan yang menghendaki kekuasaan negara ataupun kedaulatan harus dilakukan sesuai hukum, begitu pula sebaliknya. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi, sistem organisasi, serta fungsi organisasi ketatanegaraan atau kenegaraan. Sumber hukum tata negara Indonesia, sumber dalam arti material yaitu Pancasila. Sumber hukum tata negara dalam arti formil terdiri dari berbagai sumber, yaitu sumber pertama yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan amandemennya. Yang kedua, penetapan MPR, di mana berdasarkan hasil perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum penetapan MPR dalam sidang tahunan MPR tahun 2003. Sejak periode 2004, MPR tidak lagi mempunyai putusan yang dikenal ketetapan MPR, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, ketetapan MPR tidak lagi sebagai peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah yaitu peraturan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang. Dan yang kelima adalah peraturan presiden, yaitu peraturan yang dibentuk oleh presiden untuk menjalankan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Materi muatan peraturan presiden lebih bersifat pengaturan. Sumber yang kedua yaitu pemerintahan Indonesia sebelum amandemen. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen. Pada dasarnya, untuk melihat sistem pemerintahan negara terdapat dua parameter yang dijadikan titik uji. Pertama, sistem pemerintahan yang ditinjau dari sifatnya. Kedua, sistem pemerintahan ditinjau dari pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tahun 1945 sebagai amandemennya, maka sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun sistem ini bukan merupakan suatu konsekuensi yang diadakan karena undang-undang menganut ajaran trias politika.
Jadi jika pemerintahan presidensial, maka Indonesia tidak terdapat sistem pemerintahan presidensial yang murni. 20 pasal 4 dan 17 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden menjadi kepala eksekutif dan mengangkat serta memberhentikan menterinya. Dengan demikian, berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, karena presiden adalah eksekutif dan menteri-menteri adalah pembantu presiden. Pertanggungjawaban presiden kepada MPR maka berarti bahwa eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga negara lain. Dengan demikian, maka pada dasarnya sistem pemerintahan di bawah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebelum amandemen adalah bukan sistem presidensial murni, atau dapat disebut kuasi presidensial. Secara umum, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam penjelasan itu dikenal dalam 8 buah kunci pokok, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus berdasarkan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang kedua, sistem konstitusional pemerintah berdasarkan asas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme, atau yang biasa kita kenal sebagai kekuasaan yang tidak terbatas. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR, kedaulatan rakyat pada satu badan bernama MPR sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia. Majelis inilah yang memegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis presiden yang diangkat oleh MPR. Tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Ia adalah mandaritas dari majelis. Ia berkewajiban menjalankan 51 putusan majelis. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi di bawah MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintah tertinggi dalam menjalankan pemerintah negara. Kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan presiden. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR di samping presiden adalah DPR. Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu, presiden harus bersama-sama dengan dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kedudukan menteri tidak tergantung pada dewan, akan tetapi bergantung pada presidennya. Maka mereka ialah bisa disebut sebagai pembantu presiden. Kritik yang sering dikemukakan berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah bahwa sistem pemerintahan tersebut kurang demokratis karena tidak mengikuti trias politika, yaitu pembagian kekuasaan yang ketat. Kekuasaan kepala negara tak terbatas meskipun diktator, artinya kekuasaan kepala negara tak terbatas di atas telah ditegaskan bahwa presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kecuali itulah harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan tidak terfokus pada suatu organisasi negara saja. Karena negara yang menganut sistem presidensial pada umumnya menganut ajaran pembagian atau pemisahan kekuasaan. Berikut adalah ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kekuasaan eksekutif. Yang kedua, sistem politik multipartai.
Yang ketiga, peran legislatif. Yang keempat, pemilihan umum. Yang kelima, kedaulatan rakyat. Dan yang keenam, sistem kepartaian. Berikut yang saya sebutkan 6 tadi merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan di Indonesia yang sebelum diamandemen. Oke, kita lanjut ke sistem pemerintahan yang sudah sistem pemerintahan Indonesia yang sudah diamandemen. Dalam kurun waktu tahun 1999 sampai tahun 2002, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengalami 4 kali perubahan atau yang biasa kita sebut sebagai amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Yang pertama, sidang umum MPR tahun 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999, perubahan pertama Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, perubahan kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, sidang tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Dan yang amandemen terakhir, sidang tahunan MPR tahun 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002, perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Sistem pemerintah Indonesia setelah amandemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Elemen asas legalitas juga merupakan bentuk pembatasan kekuasaan negara, karena asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman kepada hukum dan atau undang-undang. Sistem konstitusional memiliki dua macam pengertian, ini pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Pengertian dalam arti luas yaitu kaidah-kaidah hukum dan sosial yang menjadi pedoman dalam bernegara. Sistem konstitusional pada era reformasi berdasarkan check and balance, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem check and balance, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang Dasar. Tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang terendah, semuanya diatur berdasarkan fungsi masing-masing. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Sistem ini tetap dalam sistem pemerintahan presidensial, bahkan mempertegas sistem presidensial itu, yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetapi bertanggung jawab kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Yang keempat, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR sesuai pasal 2 ayat 1 bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau biasa kita sebut dengan DPD. MPR berdasarkan pasal 3 mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden atau wakil presiden. Dan yang terakhir, dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Yang kelima, presiden adalah penyelenggara pemerintah tertinggi menurut undang-undang, masih relevan dengan jiwa pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Pada awal reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR. Akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang keenam, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara dari pasal 4 sampai 16 dan Dewan Perwakilan Rakyat, maka
ketentuan bahwa presiden bertanggung jawab pada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab langsung pada rakyat. Yang ketujuh, menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dibantu dan oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini diangkat dari dan diberhentikan oleh presiden, yang pembentukan, pengubahan, dan pembubarannya yang diatur dalam undang-undang. Itu tercantum pada pasal 17. Kelima, sistem kekuasaan negara tidak terbatas. Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial dipilih untuk masa jabatan yang telah ditentukan oleh konstitusi suatu sebagai kepala negara. Kekuasaan dibatasi oleh undang-undang. MPR berwenang memberhentikan presiden dalam masa jabatan. Pasal 3 ayat 3. Demikian juga DPR. Selain mempunyai hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat, juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Hal itu tercantum dalam pasal 20A ayat 2 dan ayat 3. 6. Sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai. Setelah amandemen Undang-Undang tahun 1945, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 6A ayat 2 yang berbunyi, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dengan ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia dapat dipastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sistem pemerintahan Indonesia sebelum dan sesudah diamandemen. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.